Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manaqiban sudah menjadi kegiatan rutin dalam majlis. Akan tetapi belum semua tahu isi dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk itu, saya akan membacakan isinya, agar lebih mengenal beliau, dan mendapatkan berkah dan hikmahnya. Sumber teks, diadaptasi dari blog, sirohmedia.blogspot.com. Editor, Ainun N. Caknun. Bismillahirrohmanirrohim. Bab 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang sempurna dan agama yang murni. Allah juga telah menghiasi kerasulannya dengan berbagai mukjizat, lagi memperkuatnya dengan para sahabat pemberani dan mendapat hidayah darinya. Allah pun memberi keistimewaan kepada siapa yang dikehendakinya, yakni orang-orang yang mengikuti agamanya, dengan menaikkannya menuju puncak makrifat dan hakikat, serta membanjirinya dengan samudera ilmu laduni serta ilmu latifah dan pelita ilmu ketuhanan. Tak heran, mereka menjadi juru penunjuk umat dan perintis jalan Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui, mengajak hamba-hambanya menuju setinggi-tingginya jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan salamnya kepada sang Nabi dan para sahabatnya, dan juga semoga memberikan pertolongan kepada kita untuk mendapat hidayah melalui petunjuk-petunjuk mereka, mengikuti amalan-amalan mereka, serta mendapatkan cahaya mereka agar gelapnya kebodohan menjadi lenyap, selagi manaqib mereka masih semerbak mengharumkan telinga-telinga kesadaran, selagi kisah-kisah mereka yang luhur dan unggul dibacakan. Yang kemudian semua itu membangkitkan ketaatan dan peribadahan kepada Allah. Setelah itu semua, orang yang membutuhkan kemurahan Zat yang Maha Mulia dan Maha Menyelamatkan, yakni Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdil Karim. Berkatalah orang yang membutuhkan kemurahan Zat yang Maha Mulia dan Maha Penyelamat, yakni Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdil Karim Al-Barzanji. Kitab Manaqib ini hanya merupakan bagian kecil penjelasan perilaku wali kutub yang bisa memberi pertolongan, sebagai perantara agar terkabul tujuannya. Pimpinan para wali arif billah, imam para ulama, berjalan di jalan Allah untuk meraih lautan hakikat, yaitu Sayyid yang mulia, dirinya dijadikan sandaran yang amat indah, keturunan bangsawan yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki perkumpulan majlis yang besar, yaitu Sayyid yang besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Semoga Allah yang Maha Kuat lagi sempurna menyampaikan Syekh ke surga yang dekat kepada Allah dan berhasil harapannya. Kitab Manaqib ini bagaikan untayan yang dirangkum dari berbagai intan permata berisi fatwa-fatwa dan amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar dapat dijadikan perhiasan yang diperdengarkan kepada yang hadir pada saat dibacakan dalam amalan-amalan yang penting dan pada peringatan-peringatan ulang tahun wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab Manaqib ini kami ambilkan dari keterangan para ulama ahli thariqah dan para ulama yang mempunyai keyakinan yang mantap, kecintaannya kokoh kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti Waliullah Syekh Abdul Wahan Asy'aroni yang sudah terbukti keberuntungannya dan Waliullah Syekh Sirojid Dimiski penyusun kitab Nitajul Arwah. Karena didorong rasa cinta, kami sebarluaskan manaqib para wali yang telah mencapai tingkat kesempurnaan amalnya, juga menyebarkan manaqib para wali yang terpilih, serta mengharapkan turunnya rahmat yang melimpah dan barokah yang banyak. Karena dengan menyebut-nyebut hal ihwal para ulama, waliullah tersebut, menyebabkan terbukanya barokah dari pintu-pintu langit yang tertinggi, juga turunnya mendung kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa sederhana, kami uraikan kitab Manaqib ini kepada orang-orang yang meridai Syekh Abdul Qadir dan memohon pertolongan dengan perantara rahasia-rahasianya. Maka orang-orang yang hadir hendaknya menyemarakkan nama Tuan Syekh, terutama orang yang membaca Manaqib ini datang menyampaikan segala niat keadaannya. Selanjutnya, kami namai kitab Manaqib ini dengan Al-Lujain Ad-Dani, yang berisi sebagian manaqib, pekerti luhur, junjungan kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah mencurahkan keridaan kepadanya. Al-Fatihah. Selanjutnya kami katakan bahwa Syekh adalah menjadi Syekhut Sakolain, yaitu syekhnya jin dan manusia yang sempurna, juga wali yang mempunyai kewaspadaan yang sempurna wusul kepada Allah dan mempunyai kedudukan luhur lagi mulia serta mempunyai martabat yang tetap dan derajat yang sempurna dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi.
juga menjadi wali kutub yang ahli marifat kepada Allah. Dan penerima pertolongan cahaya, tepatnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah mencurahkan keridaan kepadanya. Al-Fatihah. Beliau adalah putra Syaikh Abi Sholih Musa Janki Dausat. Disebut juga, Janka Dausat putranya Sayyid Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juni bin Abdillah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musa bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Tholib. Dan putranya Syarifah Fatimah Az-Zahro, putri dari junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Rasul. Garis nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagaikan sinar mentari di waktu duha, laksana cahaya menjulang di waktu subuh. Silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sudah nampak di wajah Nabi Adam a.s. Karena itu, malaikat langit diperintah bersujud kepada Adam alaihi salam. Tak hanya itu, nasab ini pun sudah disanjung dalam kitabullah. Karenanya siapa yang sengaja ingkar silsilahnya akan terkalahkan dalilnya. Allahumma ansyur nafahatir ritwa'ani alaihi wa amidana bil asruril lati audataha ladaihi. Ya Allah, hamparkanlah bau harum keridoanmu kepada Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang engkau titipkan pada beliau. Bab 2. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Dusun Jilan, kota terpencil di luar kota Tobaristan, pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan, beliau tidak mau menetek, menyusu. Karena inayah dari Allah kepada beliau. Dan ketika usianya mendekati balik, Kanjeng Syaikh gemar mempelajari ilmu pengetahuan. Mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi, dengan amalan-amalan. Solihnya mencapai derajat yang utama, maka kemajuannya dalam bidang ilmu dan amal-amal utama sangat maju, bahkan ibaratnya lebih dari burung merak. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani belajar ilmu fikih kepada Sayyid Abil Wafa Ali bin Akil dan kepada Sayyid Abil Khotob Al-Kalwazani Mahfud bin Ahmad Al-Jalil, dan kepada Syaikh Abil Husaini Muhammad bin Al-Qotli Abiyala, juga kepada para ulama yang nampak ilmunya luhur serta derajatnya yang mulia. Di bidang adab Syaikh Abdul Qadir belajar kepada Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Disitulah Syaikh Abdul Qadir menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian beliau berbaiat belajar ilmu thariqah kepada seorang guru yang mursyid arif billah, yaitu Syaikh Abil Khobiri Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Kemudian kanjeng beliau meneruskan baiat thariqahnya kepada Syaikh Qotli Abi Said Al-Mubarak hingga mendapat izin menjadi Syaikh mursyid yang adabiahnya meniru mursyidnya yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara dari inayah Allah, sehingga derajat kewaliannya terus naik ke tingkat kesempurnaan. Karena cita-citanya yang luhur, beliau dapat mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaitoniyah yang menyesatkan. Sehingga serta-merta beliau meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dan hal-hal yang mubah, boleh juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak selama 25 tahun sehingga tidak mengenal orang. Bahkan banyak orang yang mencemooh dan tidak mau memperdulikan, karena keluarga yang menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Pada permulaan beliau melakukan pengembaraan memang dirasakan banyak menghadapi tantangan serta kekhawatiran-kekhawatiran, tetapi semua hambatan itu dapat dihadapi dengan tabah dan tetap melanjutkan pengembaraan ke hutan belantara. Pakaian yang dipakai jubah dari bulu, kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa sandal, melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanannya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai, bahkan lebih banyak tidur dan tidak minum. Pernah berhari-hari tidak makan apapun, tiba-tiba dijumpai seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambil sebagian untuk membeli tepung, jenang dari kurma dan samin, dan duduklah Syaikh Abdul Qadir untuk menikmati makanan tersebut. Dengan tiba-tiba ada selembar kertas yang jatuh, tulisannya berbunyi, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah. Sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat, tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Seketika itu beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya dan ditinggalkannya lalu menghadap kiblat salat 2 rakaat, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian ini beliau sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya.
Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amidana bil asruril lati audataha ladaihi. Ya Allah, hamparkanlah bau harum keridoanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang engkau titipkan padanya. Bab 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertama masuk kota Irak ditemani Nabi Khidir alaihi afdolus sholati wassalam. Dan beliau belum mengenalnya, yang kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan garis bawah persyaratan yang tidak boleh sekali-sekali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka Nabi Khidir alaihi salam berpesan kepada Syekh, duduklah di tempat ini. Maka duduklah beliau di tempat yang disyaratkan sampai 3 tahun yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang ke situ. Dan kemudian berpesan lagi, jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini, sampai aku datang lagi. Pernah pada waktu riyadoh Kanjeng Syekh tertidur di emperan istana Raja Madani di malamnya yang sangat dingin, tiba-tiba mimpi mengeluarkan mani, seketika bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama. Bangunlah beliau dan pergi ke sungai mandi lagi, kejadian itu sampai 40 kali dalam semalam. Kemudian Syekh Abdul Qadir naik ke atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggengan suci dari hadas kebiasaan beliau. Bila berhadas terus berwudu lalu sholat sunnah 2 rakaat sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Tiada henti-hentinya beliau bersungguh-sungguh dalam menjaga wudu. Bahkan hal yang demikian itu menjadi kebiasaan sampai ke tingkat wusul kepada Allah. Nampak jelas pancaran nur kewaliaannya, sehingga nampak juga di wajahnya cemerlang sifat keluhuran, menghindari segala apa yang harus dihindari. Bahkan pernah berpura-pura bisu, gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Marosten untuk diobatkan. Yang demikian itu malah membuat tersohor kewalian beliau, melebihi ulama pada zamannya. Di bidang keilmuan dan amalannya, zuhud dan marifatnya, ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja yang mendengarkan, sehingga nama baiknya tersebar di mancanegara bagaikan peredaran surya. Diceritakan, pernah pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul masing-masing membawa masalah, kemudian dikumpulkan dan menghadap beliau untuk menguji kemampuannya. Setelah ulama itu duduk dalam majlis, beliau pun menundukkan kepala. Tiba-tiba keluarlah cahaya bersinar dari dadanya menembus ke dada para ulama itu, maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka, sampai pada masalah-masalah yang sudah matang dipersiapkan hilang begitu saja. Para ulama tadi menjadi kebingungan, gemetar dan seakan-akan tidak berdaya juga kesadarannya, menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepalanya. Kemudian beliau naik ke kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dari masing-masing ulama tersebut. Setelah lengkap memberikan jawaban masalah itu semua, para ulama tadi baru mengakui akan kelebihan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu mereka tunduk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiap-tiap hari mengajarkan 13 ilmunya, yaitu tafsir Al-Quran, hadits, ilmu hilaf, ilmu usul yani usul kalam, usul fikih, ilmu nahwu, ilmu kiroah, fajwid, ilmu kiroah, tajwid, ilmu huruf, ilmu arudal, qawaafi, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantik, dan ilmu tasyuf, thoriqoh. Beliau memberi fatwa mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ulama Irak kagum atas fatwa beliau, sehingga terlontar ucapan dari mereka, Maha Suci Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Pernah pula beliau diberi suatu masalah karena semua ulama Baghdad tidak mampu menjawabnya. Masalah itu adalah, ada seseorang yang bersumpah kalau istrinya jadi ditalak 3. Maka orang tadi harus melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang ibadahnya tidak pernah dikerjakan orang lain pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah apa yang harus ia kerjakan? Maka beliau menjawab seketika, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang melakukan tawaf. Bila sudah sepi lalu mengerjakan tawaf 7 kali, dengan demikian berarti telah lepas dari sumpahnya dan tidak punya tanggungan apa-apa. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amidana bil asruril lati audataha ladaihi. Ya Allah, hamparkanlah bau harum keridoanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang engkau titipkan pada beliau. Bab 4. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpakaian ulma jubah besar, yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala, dan kendaraannya bigol keledai. Untuk menghormati tamu membuka kerudungnya, dan waktu mengajar beliau duduk di kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar, ucapannya terang dan lantang.
Kadang-kadang beliau bagaikan berjalan di angkasa kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan orang-orang yang hadir, waktunya hanya diperuntukkan taat kepada Allah semata. Pembantu dekatnya bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Fattah Al-Harawi mengatakan, saya menjadi pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun, adalah beliau selama itu bila sholat subuh masih menggunakan wudunya sholat isya. Kalau berhadas segera memperbarui wudunya, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Beliau setelah sholat isya, masuk kamar pribadi, tidak satupun orang dapat masuk dan membukanya, tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad sudah berkali-kali ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tidak juga bisa bertemu. Syekh Abdul Fattah berkata, pernah saya bermalam semalam di rumah beliau, maka saya tahu beliau sholat sunnah sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membaca Asma Adom 9 yaitu, Al-Muhitu, Ar-Robu, As-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khola'aku, Al-Kholiku, Al-Bari'u, Al-Musawiru, dan naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian sholat berdiri di atas kedua kaki, serta membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Dan sholat beliau sujudnya sangat panjang, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah berdoa kepada Allah sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang, dengan nampak terang jelas, sehingga menyilaukan pandangan mata sampai-sampai Syekh Abdul Qadir tidak terlihat karena tertutup oleh nur cahaya. Syekh Ibnu Abil Fattah juga berkata, kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam assalamualaikum kemudian beliau menjawabnya. Keadaan demikian ini terjadi sampai beliau mengerjakan sholat fajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, tidak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf, siap dan bertindak sebagai juru penerang, guru mursyid, kecuali sudah mendapat anugerah Allah ilmunya, politiknya pimpinan negara, ilmu hikmahnya para ahli hukum. Syekh Ibnu Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada beliau, ia mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, benarkah apa kata orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Maka orang tersebut menjawab, iya benar. Bahwa setelah mendengar jawaban orang tersebut beliau melarang mengatakan yang demikian seraya membentaknya dengan berpesan agar berhati-hati jangan sampai ucapannya diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka, di antara yang hadir menanyakan, pengakuan seperti itu benar atau salah? Jawab beliau, iya benar. Tapi dalam kebimbangan, sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya. Maka kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya, cahaya mata hatinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah. Sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati, tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban beliau tadi, para ulam dan ahli thariqah gemetar dan kebingungan. Syekh Ibnu Abdil Fattah berkata, pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit, tidak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggil, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Kanjeng Syekh menjawab, auzubillahi minasisi syaitonir rojim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan bersuara keras, wahai Abdul Qadir, selamatlah engkau dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu, sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini dari 70 orang ahli thariqah. Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, kemudian memuji kepada Allah dengan mengucapkan, anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir, bagaimana Syekh bisa tahu sesungguhnya itu adalah syaitan? Beliau menjawab, dari ucapannya, telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Karena setahu saya sungguh Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat jahat. Allahumma ansyur nafahatir ritwa'ani alaihi wa amidana bil asruril lati audataha ladaihi. Ya Allah, hamparkanlah bau harum keridoanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia kewalian yang engkau titipkan padanya.